Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Novita Murni dan di video ini video ujian praktek akhir agama tentang kesaksian pertobatan. Saya ingin membagikan sedikit kesaksian tentang bagaimana Tuhan Yesus bekerja dalam hidup saya. Mungkin kisah saya sederhana, tetapi melalui pengalaman ini saya semakin yakin bahwa kasih Tuhan itu nyata, setia dan tak pernah meninggalkan kita bahkan di saat kita merasa lemah ataupun sendirian. Sebelum saya mengalami pertobatan, saya adalah seorang yang merasa jauh dari Tuhan. Saya menganggap ibadah sebagai kewajiban, bukan kebutuhan. Saya jarang berdoa dengan sungguh-sungguh, dan ketika menghadapi masalah, saya lebih mengandalkan diri sendiri daripada meminta pertolongan Tuhan. Hubungan saya dengan keluarga dan teman pun biasa saja, tetapi seringkali saya merasa hampa dan tidak punya tujuan hidup yang jelas. Tujuan kesaksian ini adalah untuk dipengaruhi bagaimana Tuhan mengubah hidup saya. Saya berharap ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Pertobatan saya terjadi ketika saya mengalami masa sulit dalam hidup. Ada satu titik di mana saya merasa sangat tertekan karena kegagalan dalam mencapai sesuatu yang saya impikan. Saya merasa kecewa dengan diri sendiri dan mulai mempertanyakan apakah hidup saya memiliki makna. Suatu hari, ada teman saya mengajak saya untuk ikut dalam persekutuan doa. Awalnya saya ragu-ragu, tetapi akhirnya saya datang. Di sana, saya mendengar firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28 yang berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saat itu, saya merasa Tuhan sedang berbicara langsung kepada saya. Saya tersadar bahwa selama ini saya mencoba berjalan sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Pada hari itu, saya berdoa dengan sungguh-sungguh untuk pertama kalinya. Saya meminta Tuhan untuk membimbing hidup saya dan membantu saya menemukan tujuan sejati dalamnya. Ada dua hal utama yang mendorong pertobatan saya. Yang pertama, perasaan hampa dan putus asa. Saya menyadari bahwa tanpa Tuhan, hidup hanya berjalan dalam kehampaan. Yang kedua, dukungan dari seorang teman. Persekutuan dan doa yang saya alami di komunitas Kristen membantu saya melihat kasih Tuhan dengan cara yang baru. Dampak pertobatan saya ini, sejak saat itu hidup saya mulai berubah. Saya mulai beribadah dan berdoa dengan hati yang tulus, bukan karena kewajiban. Saya merasa lebih damai dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi masalah. Hubungan saya dengan keluarga dan teman-teman menjadi lebih baik karena saya belajar untuk lebih mengasihi dan mengampuni. Saya merasa memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu untuk hidup dalam kasih dan kehendak Tuhan. Ada beberapa ayat yang sangat menguatkan saya dalam perjalanan iman ini. Yang pertama ada 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang kedua, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat-ayat ini mengingatkan saya bahwa Tuhan selalu memiliki rencana terbaik bagi setiap orang yang kembali kepadanya. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di saat kita merasa terpuruk. Saya menyadari bahwa iman bukan sekedar teori, tetapi sesuatu yang nyata ketika kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk teman-teman yang mungkin merasa jauh dari Tuhan atau mengalami pergumulan hidup, saya ingin menyampaikan pesan bahwa Tuhan selalu membuka tangannya untuk menerima kita kembali. Jangan takut untuk datang kepadanya, karena kasih dan pengampunannya tidak terbatas. Sekian video dari kesaksian saya. Terima kasih.